Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bersih itu sehat dengan subtema itu mengenal arti bersih dan sehat. Yang pertama, bersih itu artinya bebas dari kotoran. Nah, kita harus membedakan dari suci. Kalau suci artinya bebas dari hadas dan najis. Nah, contohnya di sini ada orang yang sedang mandi ya, ada anak yang sedang mandi. Nah, sekarang kita belajar tentang hadas dulu. Hadas adalah keadaan kita sebelum bersuci. Misalnya belum berwudu atau belum mandi besar. Kita sudah pipis, belum berwudu, atau kita sudah BAB tapi belum berwudu. Nah, itu kita namakan dengan hadas. Nah, sedangkan najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah. Misalnya darah, nanah, air pipis, kotoran binatang, dan sebagainya. Tapi tidak semua kotoran itu adalah najis. Contohnya misalkan kamu bermain cat. Nah, tangan kamu belepotan kena cat. Nah, itu bukan najis sebetulnya. Atau kamu bermain tanah. Nah, itu bukan najis sebetulnya. Tapi akan menjadi najis kalau di tanah tersebut itu tercampur dengan kotoran binatang. Paham ya? Kita lanjutkan. Nomor 3, najis itu pasti kotor. Tetapi kotor belum tentu najis. Nah, ya tadi ya sudah dijelaskan ya. Misalnya terkena tanah, tinta, atau cat, atau ludah. Nah, seperti itu. Yang keempat, bersih atau suci itu dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hadas dulu ya. Hadas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas besar, yaitu hadas yang harus disucikan dengan mandi besar. Misalnya mimpi basah bagi laki-laki, atau datangnya haid ya, atau datang bulan bagi perempuan. Nah, caranya kita harus melakukan mandi besar untuk menghilangkannya. Yang kedua, hadas kecil, yaitu hadas yang disucikan dengan cara melaksanakan wudhu. Misalnya pipis, buang air besar, kentut, dan semua hal yang membatalkan wudhu. Misalkan setelah tidur ya, nah itu juga batal ya. Jadi itu berhadas kecil. Nah, ini contohnya ya, anak sedang berwudhu ya. Nah, sekarang keadaan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Yang pertama, tubuh itu atau badan harus bebas dari hadas dan najis. Jadi sebelum kita beribadah, misalkan sholat, atau misalkan kita mau puasa, nah tubuh kita itu harus bebas dulu dari hadas dan najis. Kemudian yang nomor 2, pakaian dan alat sholat juga harus bebas dari najis. Karena itu, kalau misalkan pakaian kita terkena najis, itu harus kita bersihkan. Yang ketiga, tempat juga harus bebas dari najis. Misalkan di masjid itu, kadang-kalanya misalkan ada kotoran, bisa kotoran cicak atau kotoran tikus. Nah, itu harus kita bersihkan dulu. Atau misalkan menempel di sajadah juga, itu harus kita bersihkan dulu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang anggota-anggota tubuh yang harus kita bersihkan. Yang pertama, badan harus dibersihkan dengan mandi teratur. Minimal itu 2 kali sehari, ya. Kemudian yang nomor 2, kuku yang panjang. Nah, ini juga harus dipotong. Kenapa? Karena apabila kamu memegang benda yang kotor, misalkan semisal tanah, nah bisa jadi tanah itu menempel di sela-sela kuku kamu. Nah, itu bisa termakan oleh kita dan itu bisa berbahaya bagi kita, bisa menyebabkan penyakit ya. Yang ketiga, menyikat gigi secara
teratur. Jadi setelah makan pagi dan sebelum tidur. Cara menyikat gigi yang benar itu dari atas ke bawah ya, bukan menyamping. Yang keempat, biasakan selalu mencuci tangan. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membersihkan najis? Najis itu dibagi menjadi 3 ya, ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Yang pertama, untuk najis ringan, misalnya pipis bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun, cukup dipercikan air saja. Tapi ini hanya berlaku untuk bayi laki-laki saja ya. Yang kedua, najis sedang. Nah, untuk najis sedang dibersihkan dengan air sampai kotorannya hilang, yaitu dari baunya, dari rasanya, kemudian dari bentuknya, zatnya ya. Yang ketiga, najis berat, misalnya jilatan anjing atau sesuatu yang berkaitan dengan babi ya. Nah, itu harus dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali. Nah, salah satunya harus menggunakan tanah. Nah, sekarang kita akan belajar cara membersihkan tubuh setelah keluar dari kamar mandi atau WC. Yang pertama, membersihkan tubuh setelah buang air besar atau buang air kecil. Ini dinamakan istinja. Istinja ini sebaiknya menggunakan air. Tetapi kalau tidak ada airnya ya, boleh menggunakan benda kering seperti batu, kayu, atau tisu, dan sebagainya. Yang ketiga, sebelum masuk dan keluar kamar mandi, biasakan untuk membaca doa. Kalau masuk kamar mandi, ada yang tahu nggak doanya? Kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'is. Nah, itu doa masuknya ya. Kalau doa keluarnya, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Nah, itu ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian diri. Assalamualaikum.